Pada 1509, negara Portugis menginjakan kaki di Maluku untuk berdagang. Lalu, pada 1511, negara Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Kemudian, di tahun 1596, Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman sampai di Banten dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis pada tahun 1602. Belanda mendirikan VOC di tahun yang sama. Belanda menerapkan tanaman paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun mereka belum bisa bersatu karena Belanda menerapkan sistem adu domba. Akang pamit dulu ya, Dik. Hati-hati ya, Kang. Nurut sampai dulu ya, Dok. Setelah berpamitan kepada istri dan anaknya, Sultan Ageng berkumpul bersama pasukannya dan bersiap melakukan perlawanan terhadap Cornelis de Houtman di sebuah hutan. Para rakyat dipekerjakan secara paksa. Mereka diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat tanpa adanya rasa kemanusiaan. Sejak kedatangan para penjajah, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Karena terus-menerus gagal dalam perlawanan, maka mulailah pemikiran untuk mengubah strategi perlawanan. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkit dan semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme. Kebangkitan nasional merupakan upaya dasar dan terencana masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Barat saat itu. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo berkeliling Pulau Jawa untuk menyampaikan program beasiswanya untuk membiayai para pemuda pandai dari latar belakang kekurangan biaya. Dalam salah satu kampanyenya, beliau bertemu Sutomo, seorang mahasiswa di Stovia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kita akan membahas tentang sejarah Indonesia pada tahun 1945. Ada yang tahu nggak? Siap saya, Pak. Diawali dengan kekalahan Jepang, kemudian adanya BPUPKI dan BPKI, dan dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, barulah pembentukan pemerintahan. Semuanya pada paham? Oke, kita akhiri. Sekian, terima kasih. Lalu Sutomo berbicara dengan Dr. Wahidin tentang bagaimana Dr. Wahidin memperhatikan kondisi bangsa kita. Dr. Wahidin pun menyarankan untuk mendirikan sebuah organisasi. Atas gagasan Dr. Wahidin, Sutomo pun mengumpulkan para pelajar di Stovia. Lalu Sutomo dan 6 Stovia berkumpul di meja. Sutomo berencana untuk membuat suatu organisasi yang disarankan oleh Dr. Wahidin. Kemudian terbentuklah sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo pun mulai melaksanakan tugasnya. Kemudian mereka merencanakan kongres pertama mereka. Jadi di sini kita akan membahas tentang kongres pertama kita. Ada usulan? Kongres ini akan diadakan di mana? Kongres ini akan diadakan pada
Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober. Bagaimana dengan ketuanya? Saya ada saran, bagaimana kalau Dr. Wesley sebagai ketuanya? Soalnya dia yang menggagas seperti Tono. Saya setuju dalam semua pendapat. Terima kasih. Behind the scene. Makan pamit dulu ya, Dik. Hati-hati ya. Iki lho, Dik. Mau apa jalan ya apa?